Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat melakukan seminar online pada sore hari ini. Seminar online kali ini mengusung tema Effective Methods to Prepare for Study Overseas. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, perkenankan saya, Dela Puspitawanda Hasan, selaku MC Ramadan Talk, untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua, opening speech, acara yang ketiga, pembukaan seminar, acara yang keempat, penyampaian materi, acara yang kelima, tanya jawab, dan acara yang terakhir, penutup. Untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rosyid Ridho, SHMH, selaku Kaprodi Hukum Tata Negara. Kepada Bapak Rosyid, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh pembawa acara pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua STAI Mas Wonogiri, Ibu Ati Nur Fatmawati STMIKOM beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati para dosen dan sivitas akademik STAI Mas Wonogiri. Tidak pula saya lupa yang saya hormati Ibu Nurul Aisyah MPD selaku pemateri kita pada sore hari ini sebagai seorang doctoral candidate atau PhD candidate dari Universidad de Valladolid, Spain, and also as a lecturer in Muhammadiyah University Yogyakarta. Kemudian yang saya banggakan adalah seluruh peserta seminar pada sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu sembari menunggu berbuka puasa. Mungkin dalam waktu 2 jam lagi kita akan berpuasa. Jadi ibadahnya tidak hanya digunakan untuk tidur-tidur saja, tapi juga menggali ilmu bersama Ibu Nurul Aisyah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita dapat berkumpul bersua bersama dalam kegiatan seminar yang temanya Effective Methods Prepare for Study Overseas. Kalau di bahasa Indonesia kan itu berarti metode efektif untuk mempersiapkan studi di luar negeri, seperti itu. Nah, mengingat seperti ini di negara Indonesia, mungkin Bapak Ibu ataupun adik-adik semua yang memiliki plan untuk sekolah di luar negeri ini merupakan salah satu sarana ya untuk mencari, mungkin kabur aja dulu bisa, ataupun sebagai bentuk mencari pengalaman dan mencari ilmu. Nah, nanti setelah kabur aja dulu, kembali lagi tuh ke Indonesia untuk mengembangkan atau memperbaiki SDM yang ada. Namun perjalanan untuk studi di luar negeri ini tentu tidak mudah ya, tidak kita daftar kemudian kita langsung sekolah, tidak, apalagi nanti yang pengen beasiswa dan sebagainya. Nah, dalam kegiatan sore hari ini kita akan lebih tahu banyak hal berkaitan dengan persiapan untuk menjadi seorang mahasiswa ataupun menjadi seorang yang berkarir di luar negeri dari Ibu Nurul Aisyah. Nah, kami sangat bersyukur mewakili dari teman-teman, para dosen dan prodi HTN menghadirkan Ibu untuk turut serta memberikan ataupun membangun SDM di Kabupaten Wonogiri ini, supaya kedepannya tidak hanya mahasiswa yang mampu untuk studi di luar negeri, tapi diharapkan dosen-dosen yang saat ini mengajar di STAI Mas Wonogiri juga memiliki gairah ataupun semangat untuk melanjutkan studi di luar negeri, karena seperti yang kita tahu, dosen itu tidak bisa kalau hanya S2, harus memiliki plan atau rencana untuk studi lanjut, karena itu juga merupakan sebuah kebutuhan seperti itu. Jadi kami berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal yang bermakna bagi kami, para dosen, kemudian juga para mahasiswa, agar lebih
lebih awal untuk merencanakan atau memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan terkhususnya di luar negeri. Dengan ini saya nyatakan seminar nasional, seminar Effective Methods to Prepare for Study Overseas resmi dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Roshid yang telah menyampaikan opening speech serta membuka acara pada sore hari ini. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pembukaan seminar yang akan didampingi oleh moderator. Waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu serta seluruh peserta webinar yang saya hormati. Jujur kita bercerita di Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dan tentunya kita secara virtual dalam dan dapat bercoba efektif untuk membacakan sejumlah dari Suaranya tidak ini ya, tidak clear ya. Kalau di saya atau Iya, sinyal saya? Mohon maaf. suaranya putus-putus, Mbak Erin. ini Gimana Mbak Erin? Bisa apa tidak koneksinya?
Recording in progress. Baik, kalau memang tidak bisa, mohon maaf, saya ambil alih, Ibu. Sebelum kita mulai materi yang menarik pada sore hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae yang sangat menarik dari Ibu Nurul Aisyah. Beliau lahir di Klaten 2 Agustus tahun 1991. Pekerjaan saat ini adalah sebagai dosen pendidikan agama Islam di Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu, saat ini beliau juga sebagai seorang mahasiswa PhD di Universidad de Valladolid, Spain. Untuk riwayat pendidikan beliau menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Tulung, kemudian melanjutkan di Madrasah Sanawiyah Negeri Jati Anom, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atasnya di SMA Negeri 1 Jati Anom, kemudian untuk program pendidikan sarjananya, beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan pendidikan agama Islam, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, dan saat ini beliau sedang menempuh program PhD di Universidad de Valladolid, Spain. Untuk pengalaman bekerja beliau, saat ini beliau sebagai seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan pernah menjadi seorang guru SMA di SMA Islam Terpadu Ibnu Abbas, kemudian pengajar privat Neutron Yogyakarta, guru PAI SMA N1 Pakuan Sleman, dan guru PAI di SMA Negeri 2 Magli Sleman. Baik, itu adalah beberapa CV singkat yang dapat saya bacakan dari Ibu Nurul. Kalau dibacakan panjang, ini banyak, ini prestasi beliau juga sangat banyak, dari mulai riset, kemudian penulisan, dan lain-lain. Bagaimana Ibu? Sudah siap untuk menyampaikan materinya? Ya, baik. Baik, waktu dan tempat saya silahkan kepada Ibu untuk memberikan materi pada sore hari ini. Baik, terima kasih Pak Rashid Ridho. Mbak Erin, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik, selamat sore ya, waktu di Indonesia, waktu di Wonogiri. Dan ini bertepatan dengan ngabuburit, sepertinya banyak yang disambil masak atau alhamdulillah malah masakannya udah jadi, tinggal nunggu azan. Di sini baru pagi, baru jam 10 pagi. Nanti zuhur jam 1:30 siang. Baru kemudian asar di jam berapa? 5:30. Baru kemudian maghrib di 7:30 lebih. Baik, saya mulai. Terima kasih Bu Ati, Pak Rashid Ridho, Mbak Erin, dan juga jajaran para dosen di STAI Mas Wonogiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for having me in this seminar. And then we will continue to this topic about I think this is interesting topic for us in hashtag kabur aja. So we are really to have many preparation for to get the kabur aja dulu gitu ya, atau kabur aja tanpa dulu. Baik, ya ini adalah topik yang menarik, yaitu bagaimana mempersiapkan mempersiapkan diri atau cara preparation dengan efektif untuk studi di luar negeri. Baik, sebelumnya saya sapa dulu. Di sini ada Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa. Benar ya Pak Rashid? Ya, betul Ibu. Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saya ingin mencoba dulu di
chat di Zoom ya, untuk Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian. Coba dituliskan, what is the important things to study abroad? What is the important things for study overseas? Boleh dituliskan, bisa pakai bahasa Jawa juga, saya juga orang Jawa, bisa bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Semoga seminar pada sore hari ini bisa menemani rekan-rekan semua dalam ngabuburit dan juga termasuk tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, dan juga berkah di bulan Ramadan ini sampai di pekan terakhir di bulan Ramadan sampai nanti akhir. Baik, coba saya cek di chatnya. Yang lain ditunggu, ada 30 peserta. Ibu Nadhiro sudah, kemudian Pak Tut. Ibu Tut. Baik. Ini di Prodi Hukum Tata Negara? Bukan Bu, ini Prodi Hukum Tata Negara, cuma memberikan wadah gitu aja Bu. Oh baik, ya berarti untuk publik. Ya, publik. Baik, baru 2. Gimana Pak? Baik. Yang pertama, to increase our knowledge, to get more networking. Oke, good ya. Ini respon yang terkait dengan sebenarnya banyak sekali di kalangan kita bahwa apa sih yang kemudian bedakan sekolah di luar dan di dalam negeri? Toh di dalam negeri juga nggak kalah kualitinya gitu. Iya, tapi kemudian juga sangat memungkinkan bahwa kualitas di luar negeri juga lebih dari di Indonesia. Itu the first thing. The second thing is yes, to improve our knowledge, kemudian networking, dan juga tidak sekedar akademik kalau kita studi di luar negeri. Baik, kemudian untuk memperluas sudut pandang ya, mindset atau open-minded. Karena di dalam Quran surat Al-Mulk, di salah satu ayatnya bahwa kita dianjurkan untuk menjelajahi buminya Allah dari segala penjuru, agar kita senantiasa berpikir dan juga bersyukur. Baik, pada materi kali ini saya akan bagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah tentang introduction, what is the important things. Kemudian yang kedua terkait dengan steps to take preparation, study overseas. And kemudian ada conclusion. Baik. The first one is study abroad, offers valuable experiences for personal and academic growth. Ini di mana bahwa studi di luar negeri seperti tadi yang disampaikan Bu Tutut dan juga Bu Nadhiro, bahwa ini memberikan atau menawarkan pengalaman yang sangat valuable terkait dengan personal dan juga terkait dengan perkembangan akademik kita. Nah, di sini saya menjabarkan beberapa hal, yaitu Anda akan mendapatkan untuk dapat melihat dunia gitu. Karena salah satu hal yang kemudian kenapa kita tidak bisa menjelajahi buminya Allah, itu salah satunya we need much money gitu ya. Itu akan spend banyak uang dan itu sangat kurang reliable untuk kita. Tapi ternyata nanti di akhir ada beberapa peluang funding yang kemudian kita bisa dapatkan itu gitu. Oke, baik. Nah, kemudian juga poin plusnya juga tentang experience, tentang pengalaman terkait dengan mungkin traveling dan lain hal ya, ataupun terkait dengan culture and anything.
Kemudian yang kedua, kesempatan untuk tadi yang sempat disinggung Pak Rashid di awal tentang sambutannya, tentang kabur aja, itu it's really apa ya, kita punya dapat opportunity to get a career di luar negeri. Ketika kita memang punya graduate dari luar negeri itu lebih berpeluang lagi. Ataupun saat sedang studi sekalipun itu juga sangat memungkinkan untuk kita bisa mendapatkan job-job secara online ataupun yang bisa dilaksanakan secara langsung. Yang berikutnya adalah get to experience a different style of teaching. Nah, ini bagi yang sudah atau sedang studi di luar, seperti misalkan saya agak surprise, di mana saat mendapati kelas, karena saya kan by research, tapi harus tetap mengambil course di Metopen, yang mana di sana harus join di kelas mahasiswa master. Dan ternyata yang teaching yang sungguh berbeda dengan culture di kita saat di classroom gitu ya. Apalagi kita basicnya adalah Islamic University di STIMAS ataupun di UMY, itu kita ada seperti tidak harus kampus keagamaan juga, negeri pun juga I think same. Kita punya tradisi untuk berdoa di awal pray in the first session gitu. Jadi ada opening yang mana kita gunakan untuk giving motivation to students. Sebelumnya kita pray terlebih dahulu. Mari kita mulai dengan basmalah or others gitu ya. Terus kemudian kita motivasi mahasiswa masuk ke poin. Kemudian kita nanti ada discussion, kemudian conclusion. Kemudian kita doa lagi untuk hamdalah dan lain hal. Nah, kalau khususnya yang di Spain, yang kampus saya, itu dosen masuk langsung say hello, how are you gitu ya. Kemudian langsung masuk ke materi, diskusi, kemudian time is up. Udah seperti itu. Jadi tanpa ada motivasi atau kemudian harus berdoa dulu dan lain hal. Nah, itu jadi ada kita mampu untuk memberikan comparison bagaimana quality di Indonesia, bagaimana di luar, bagaimana tentang iklim belajarnya dan lain sebagainya. Oke, the next one, make lifelong friends. Ini tentang networking tadi. Kemudian personal development, pengembangan personal, automatically yes nanti akan improve our personality. Okay, I think next, study overseas to build skill and knowledge. Nah, di sini yang kemudian menjadi problem for some people from Indonesian people, especially in the language skill. Jadi yang benar-benar diperhatikan adalah atau dikhawatirkan khususnya worry about this, itu bagaimana kemudian kita mampu untuk berbahasa sesuai dengan negara setempat. Nah, tanpa kita sadari karena kita tinggal di Indonesia, itu kita memiliki diversity ya, memiliki banyak sekali perbedaan bahasa, dan ternyata kita juga it's okay, that is not a really problem for us to living together in Indonesia. Sometimes when we visit in Jawa Barat misalkan ya, West Java, we cannot speak Sundais misalkan, kita tidak bisa ngomong Sunda, padahal kita taunya Jawa, jadi Jawa dan Sunda nggak nyambung sama sekali, tapi kita mencoba untuk ya build the good communication dengan berbagai keterbatasan di antara kita yang beda daerah gitu. Nah, begitu juga di luar negeri, sehingga sometimes the university need our score TOEFL or IELTS. That is a sign that we are capable to living with a new country gitu ya, new language. Nah, itu sebagai sebuah yang meyakinkan kampus ataupun institusi yang memberikan kita funding bahwa kita itu mampu untuk hidup di
di negara tersebut gitu, yang kemudian jauh berbeda dengan negara kita. Nah, salah satunya dengan bahasa, bahwa kita mampu, maka muncullah adanya skor itu dan kita harus melampaui itu dulu baru bisa untuk apply degree di luar negeri. Oke, baik. Kemudian you will learn about new culture and perspective. Ini tentu ya sangat berbeda karena kita di Asia, tentu kalau masih negaranya sesama di Asia, lingkup Asia akan agak mirip, tapi juga kemungkinan juga akan sangat berbeda. Ataupun bahkan di seasonnya ya, di musimnya gitu. Maka beberapa hal perlu kita perhatikan. Kemudian membuka open-minded kita juga, perspektif kita juga. Kemudian you will develop your confidence. Ini automatically yes, because confidence is one of the important things to to kita bisa berbaur, beradaptasi dengan situasi setempat. Karena kita harus mengajak ngobrol orang, kita harus mampu membangun discussion dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun, meskipun kita lagi di public area, misalkan demikian. Oke, semoga tidak terlalu cepat. Kemudian yang ketiga, ini masih introduction, rekan-rekan semua. Proper preparation, ensure smoother transition and success. Nah, di sini kita tentu harus sesuai dengan topik kita, melakukan persiapan dengan better gitu ya, dengan lebih baik. Sehingga butuh adanya seminar ini, kurang lebih demikian. Kemudian karena di sini juga ada partisipan dari Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa, maka di sini saya bagi jadi dua, yaitu preparation for continue to master degree. Itu big difference. Nanti kita akan coba apa sih perbedaannya gitu ya. Oke, baik. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu langkah untuk melakukan perencanaan ya, untuk melakukan kesiapan, melakukan preparation. Saya bagi into 3 aspects. Physical, mental. Mental ini relate with psychological dan juga skill. Kita masuk ke physical dulu, tentang fisik, tentang body, yaitu yang mau saya sampaikan di sini adalah tentang endurance. Jadi ketahanan diri, ketahanan fisik itu harus sudah mulai dibiasakan. Sehingga tidak jet lag ketika memang di luar negeri kita tidak ada private transportation, adanya public transportation. Kemudian sehingga harus banyak jalan kaki. Kemudian juga kita ada cuaca ekstrim. Ada 4 musim gitu ya, kalau di Eropa yang sedang saya alami. Di tahun pertama tentu sangat tidak kuat ya, karena kita kan normalnya 23 derajat. 20 derajat itu udah dingin ya Mbak Erin ya, Pak Ridho. Jadi udah dingin banget gitu. Tapi kata rekan saya, suhu di Indonesia dan suhu di Spanyol itu beda gitu. Dalam artian suhu di Indonesia dan suhu di luar negeri itu beda gitu. Nggak tahu yang dimaksud itu apa, tapi memang benar. Saya jet lag di tahun pertama sampai di sini kebetulan masuk di bulan Januari atau Februari 2022. Dinginnya Masya Allah itu apartemen sudah dengan pemanas. Saya masih kedinginan luar biasa. Jadi disarankan, karena saya ada teman di sini juga ya, jadi kontak ini gini-gini, oh berarti cari pemanas gitu, pemanas tambahan, jadi harus belanja pakai coat, pakai selimut gitu kan. Kita mikirnya itu masih oke, samalah seperti di Indonesia, ternyata tidak sedemikian yang saya anggap enteng gitu. Nah, maka perlu kita mengenal negara tempat kita studi sehingga jet lag itu bisa kita minimalisir. Oke, endurance, ketahanan itu bisalah kita perjuangkan ya. Kemudian yang kedua adalah kesehatan fisik.
Ini terkait dengan kita cek kesehatan sebelum berangkat, kemudian juga nantinya juga kita akan memiliki asuransi kesehatan di luar negeri. Nah, itu perlu kita ketahui sehingga nanti setelah habis kita extend gitu. Karena ini salah satu dari untuk mendapatkan visa ya. Baik, yang ketiga, fighting to survive. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tidak selamanya studi di luar negeri itu tentang akademik gitu. Jadi banyak sekali yang kita harus fighting to survive. Jadi survive ini adalah satu hal yang penting karena ya some people it's not enjoy when living far away from their family gitu. Jadi sungguh tidak nyaman dan itu sangat-sangat keluar dari comfort zone. Yang tadinya kita punya rekan banyak, kemudian sudah mulai mengerucut dan kita seakan-akan sendiri gitu. Berbeda dengan Bapak Ibu dosen yang nantinya studi di luar negeri, terus kemudian masih diberikan tanggungan ngajar atau job gitu ya. Itu really sungguh membantu untuk kita menghilangkan rasa suntuk gitu ya. Jadi kita ada part untuk di mana kita sharing, di mana kita mengajar, di mana kita menyelesaikan disertasi. Tapi bagi sebagian orang malah tidak fokus, jadi ada plus dan minusnya. Baik, for example, in this one, it's find out halal food. Di beberapa countries itu udah sangat mudah untuk mendapatkan halal food. Tapi for me gitu ya di sini, khususnya saya tidak tinggal di Central City, jadi saya tinggal sekitar 100 km dari Central City of Spain, dari Madrid itu 100 km. Jadi kalau mungkin kalau di Madrid really, tapi juga sepertinya sama saja ya. Jadi sama, saya kira sama aja itu entah di Madrid atau di tempat saya, karena yang itu dalam tanda kutip hanya makanan yang khas kebab gitu ya. Itu ada di setiap tempat ada. Tapi bagi saya tidak terlalu suka karena saya orang Jawa ya, maunya ya sate gitu ya. Dan itu juga harus ini juga be careful for ya karena setiap beda-beda ya setiap restoran yang kemudian menyediakan daging pork misalkan itu biasanya dipanggang dengan atas atau bawah atau sampingan dan lain sebagainya. Tapi it's okay, no problem. Nah, untuk kita yang kemudian sangat strict sekali dengan ini, maka kita tentu harus ada effort untuk belanja di toko halal food gitu ya, untuk dagingnya khususnya gitu. Oke, kemudian about public transportation, ini juga kita perlu ID dulu untuk membuat ini, ataupun kalau kita ingin dapat diskon dan lain hal, maka kita tunjukkan ID kita. Dan biasanya di sini kita butuh punya teman untuk giving us information about the city gitu, about the public transportation. Meskipun right now it's really easy to get information in website or in internet. Tapi saya rasa juga rekan untuk kita menjalin hubungan, pertemanan, dan juga memudahkan kita untuk anything we do gitu ya. Itu untuk lebih baik kita membangun relationship. Oke, baik. Relationship di sini maksud saya adalah kita berbaur lah dengan warga sekitar gitu. Entah itu rekan kita ataupun dari warga setempat. Baik. Kemudian yang kedua tentang psychological, di sini saya sebutnya mental. Kita bagi menjadi beberapa. IQ, it's as we know, that's related with cognitive. Let's say, for example, regarding the certificate of bachelor degree. Kemudian untuk yang mau PhD berarti certificate master degree. Kemudian IPK. IPK ini tentu kaitannya dengan how many credit we got gitu ya. How many credit we did. Nah, itu ternyata di beberapa ini
Ini beberapa yang saya alami. Di beberapa negara tentu ternyata berbeda tentang pengakuan kredit itu sendiri. As information that some campus itu terkadang setelah melihat ijazah dari kita yang studi di Asia, ada yang kemudian tidak diakui master degree certificate-nya. Kemudian apa yang kemudian ditawarkan oleh kampus? Ya Anda mengulangi S2 lagi gitu. Jadi itu yang kemudian takes time ya, tapi ada beberapa juga kampus yang it's okay gitu. Anda hanya menambah beberapa SKS, beberapa kredit untuk bisa equivalent your certificate gitu. Kemudian juga other requirement from the institution. Kemudian yang kedua ada EQ tentang emotional kecerdasan emosi. Let's say how solve the problem. Tentu problem ini different ya ketika kita di zona nyaman dan di out of comfort zone. Kemudian terkait dengan kontrol emosi, kemudian build the positive vibes yang harus benar-benar kita, karena termasuk independen juga ketika kita tinggal di luar. Kemudian ada SQ, this is the important things also, able to release stress with connecting to God. Ini sangat-sangat membantu sekali. Baik. Berikutnya terkait dengan skills. Nah, di sini communication skills ini yang saya maksudkan adalah pemahaman atau fluently kita tentang bahasa. Awal-awal memang kita harus punya plan dulu, kita itu mau ke negara mana, gitu. Misalkan mau ke Jerman, berarti penting untuk mendalami bahasa Jerman. Terkadang malah bahasa Inggris tidak perlu. Tapi kembali lagi bahwa meskipun ke Jerman, tapi disertasinya atau tesisnya itu dalam bahasa Jerman atau dalam bahasa Inggris, gitu. Ini hanya case di beberapa negara. Salah satunya juga Spanyol juga demikian. Jadi ada kampus yang kemudian deliver materi itu with Spanish, ada yang with English. Jadi itu yang menentukan teman-teman harus ngambil kursus apa sebelum lanjut studi. Saya kira ini relate dengan talk Ramadan Talk yang pertama ya Pak Rashid ya. Ya, Ya, jadi ini preparation-nya yang kemarin yang udah lebih melangkah. Jadi ini yang saya hanya membahas tentang preparation-nya. Oke, next. Tentang yang kedua adalah survive skills. Di sini selain yang saya sampaikan tadi, di sini ada seperti apa ya, perpanjangan dokumen, di mana visa kita hanya 3 bulan ya, visa student itu kan hanya 3 bulan. Kemudian untuk memperpanjangnya pakai ID foreign as student. Itu juga really complicated banget kalau di sini khususnya harus bersabar, yang mana ID itu usianya masa aktifnya itu 1 tahun, tapi kita proses perpanjangan aja 6 bulan sendiri. Jadi ID itu di tangan kita sekitar 4-6 bulan saja gitu. Itu juga menyulitkan untuk ketika kita beraktivitas ke luar negeri. Oke, yang berikutnya social skills. Ini masih ada kaitannya dengan survive tadi, seperti humble, confident, open-minded. Oke, baik. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa tentu ada pertanyaan ya terkait dengan apa dokumen yang perlu dipersiapkan gitu. Dan juga bagaimana untuk mendapatkan course yang gratis gitu ya. Baik, di sini saya bagi menjadi 2, yaitu tentang requirement secara umum dari institusi pendidikan tempat teman-teman nanti akan studi gitu. Harapannya tetap ini ya teman-teman tetap apa? Melanjutkan ke studi ke luar negeri. Kenapa? Karena kita sebagai institusi keagamaan itu punya banyak naungan. Jadi
sangat disayangkan ketika rekan-rekan semua tidak melanjutkan ke studi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, di STIMAS ataupun Sekolah Tinggi Agama Islam ataupun Universitas Keagamaan itu di bawah PT KIS ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan juga di bawah Dikti gitu, pendidikan tinggi itu masih di SPER. Nah, kita ada 2 naungan itu untuk mendapatkan beasiswa. Kita bisa ke A, kita bisa ke B. Kemudian kita ada organisasi masyarakat juga, atau let's say NU, Muhammadiyah, itu juga biasanya menawarkan beasiswa. Nah, itu kita bisa masuk kriteria yang mana kita ambil. Dan itu yang menjadikan poin plus dari kita berada di institusi keagamaan. Jadi kita bisa ambil di kedua hal tentang terkait dengan requirement mana yang tepat. Oke, kita kembali di sini. Nanti silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang atau mau didiskusikan. Motivation letter, kemudian ada proposal research. Ini berbeda untuk yang rekan-rekan mau lanjut ke master. Proposal research ini sometimes no need ya, tidak diperlukan. Kenapa? Karena seperti contohnya rekan saya yang di Netherlands, di University of Groningen, itu ambilnya by course, sehingga tidak perlu proposal riset, dan di akhir, in the final of semester, it's not no need tesis. Jadi nggak usah nulis tesis, cuman ikut kelas dan ujian, cukup itu. Tapi kalau yang doctorate, ini juga ada 2 skema, yaitu by course or by research. By course itu kita pure penelitian, kemudian nanti di final dengan Scopus ataupun dengan berkas disertasinya, atau both of them, ataupun yang satunya by course. By course itu kita dapat kewajiban ikut course dan juga ujian gitu, atau dua-duanya gitu, karena kita penyetaraan ijazahnya tadi masih dinyatakan kurang, meskipun by research kita harus juga mengambil course gitu, tapi itu tetap by research. Itu kemudian yang really challenging is about the supervisor. Nah, ini kalau master degree tidak dibutuhkan, tapi kalau doctorate degree ini this is the first important things daripada beberapa yang lain ini. Kenapa? Karena pertama, approval dari supervisor, dari yang kita, jadi teknisnya kita mau lanjut ke S3, kita harus mengontak beberapa supervisor yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal, ataupun kampus yang sedang menawarkan PhD vacancy, beberapa menggunakan istilah itu, yaitu lowongan untuk mahasiswa S3. Nah, itu udah tertera di webnya masing-masing teman-teman mau ke kampus mana, itu sudah bisa dilihat bahwa supervisor yang ditawarkan ada siapa aja gitu, yang linear dengan rekan-rekan semua. Nah, itu bisa di email langsung. Biasanya kalau orang luar negeri sekali di email pasti langsung bales gitu, kecuali kalau di hari libur. Nah, ini penting dulu. Jadi kita dapat supervisor dulu, oke, approve, kemudian setuju dengan proposal kita tindak lanjuti untuk mendaftar kampusnya gitu. Dan tentu setelah dapat approve dari supervisor, sampaikan beberapa hal yang teman-teman mau diskusikan. Misalkan, Prof, ada persyaratan yang ini yang belum bisa saya penuhi gitu. Jadi bisa untuk disampaikan. Dan ini sepengalaman saya tidak mudah mendapatkan supervisor. Itu. Kemudian ini yang kemudian juga membuat para mahasiswa atau para bapak ibu guru dosen itu belum mendapatkan izin, bukan izin ya, belum mendapatkan kampus, belum mendapatkan supervisor. Oke, yang berikutnya penyetaraan kredit, sudah saya sampaikan tadi. Terus berikutnya
Berikutnya translate document. Ini regulasi di our government di Indonesia itu hampir semua ijazah sudah translate in English ya, sepengetahuan saya. Semoga di STIMAS juga sehingga memudahkan mahasiswanya untuk langsung apply studi lanjut dengan dokumen atau ijazah yang ada itu kemudian tanpa ditranslate. Nah, agak berbeda tentunya di Spanyol khususnya. Sebagaimana yang saya alami bahwa semua dokumen yang saya miliki itu harus ditranslate ke bahasa Spanyol. Nah, ini yang cukup membuat uang ini ya, butuh banyak sekali uang karena translate-nya ini tidak hanya di Google Translate, tapi butuh yang benar-benar terverifikasi translatornya. Maka di sini pentingnya kita mendapatkan funding. Karena setelah dipikir, nggak mungkin kalau nggak dapat funding, mampu untuk mentranslate dokumen yang beberapa banyak itu gitu. Karena mulai dari kakak gitu ya, waktu dulu itu motivation letter itu it's okay lah. Ijazah, transkrip nilai, banyak sekali yang harus kita translate. Terus surat kesehatan dari dokter, banyak. Jadi saya sampai bolak-balik translate-nya. Baik, tapi itu it's okay lah ya. Nice experience. Nah, mungkin ini yang ditunggu. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kemudian kursusnya gitu ya. Karena kursus memang tidak semurah yang kita angankan gitu. Itu cukup mahal dan juga menghabiskan text time juga cukup waktu. Baik, di sini saya bagi menjadi dua, non-funding, independent funding gitu ya, bisa dari family atau dari rekan-rekan sendiri, dari gajinya gitu, dari honornya, itu bisa untuk mengambil course, intensive course. Kemudian yang kedua adalah full funding covered by scholarship. Especially in scholarship for preparation ya. Saya tidak membahas tentang scholarship for PhD atau for master gitu, tidak. Tapi di sini especially for preparation. Nah, teman-teman semua bisa akses misalkan mau pilih yang funding kementerian gitu. Ada Kementerian Agama yang bekerja sama dengan LPDP, yaitu Beasiswa Indonesia Bangkit, BIB ya, bukan BIP, BIB, yang ini skemanya adalah program persiapan beasiswa, PPB. Yang ini akan dirilis open April. Jadi rekan-rekan semua bisa siap-siap, ini untuk para dosen. Nah, di sini tentu harus izin dengan pimpinan ya, karena sometimes we need camp. Jadi kita butuh camp untuk 3 bulan atau 4 bulan tergantung penyandang beasiswa ini untuk really learn about English gitu misalkan. Oke, yang kedua tentang program persiapan studi lanjut, ini bisa untuk mahasiswa ataupun guru agama juga. Jadi teman-teman yang di PAI yang sudah lulus, kok saya udah jadi guru, gimana? It's okay, no problem, don't worry. Nah, ini bisa 2 skema, yaitu online dan juga offline. Ini akan dibuka di bulan Agustus dan Oktober. Nanti teman-teman masuk ke webnya saja, Agustus dan Oktober. Nah, kebetulan saya adalah awardee MSPP, Muhammadiyah Scholarship Preparation Program, yang mana kalau di funding MSPP ini tentu harus sudah menjadi kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah itu diidentikan tidak hanya atau tidak mesti harus kerja di Muhammadiyah, tidak mesti itu. Tapi punya pengalaman saat SMA itu ikut Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di masyarakat ikut pimpinan cabang di daerahnya, dia ikut IMM, dan lain sebagainya. Itu bisa disebut sebagai kader Muhammadiyah. Nah, kemudian kalau di MSPP ini, kita juga didampingi untuk membuat application letter, seperti motivation letter, seperti bagaimana untuk mendapatkan supervisor,
Dan yang paling inti, kita juga dapat motivasi, dan juga yang inti lagi, kita dapat camp intensif selama 3 bulan ya kalau saya dulu itu. Dan yang sekarang ini kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga penempatan campnya itu di 2 kampus tersebut. Nanti tinggal dipilah yang mana gitu. Nah, sayangnya ini sudah close di 22 Maret ya. Jadi 2 hari yang lalu. Jadi pembukaannya setiap bulan Januari Februari kalau MSPP. Nah, kita punya minimal 3 skema ini yang rekan-rekan semua bisa ambil gitu. Nah, tentu dengan requirement yang sesuai itu bisa untuk apply. Baik, ini sudah baik ya, itu slide yang terakhir. Dan conclusion-nya saya kira adalah teman-teman memantapkan niat, tentu minta restu orang tua juga, karena doa orang tua adalah yang paling makbul. Kalau sudah punya pasangan, restu dari pasangan juga lebih yang makbul juga. Kemudian coba mencari peluang-peluang dari beasiswa yang ada, itu silakan untuk dicari. Selain dari preparation juga beasiswa untuk ke luar negerinya, ke kampus mana, dan kita harus search atau research about the grading, the quality atau ranking dari kampus tersebut, dan juga banyak hal yang memang harus kita persiapkan. Nah, di sini yang saya mention tadi ya, Quran Surat Al-Mulk ayat 15, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusur. Ini bisa menjadi salah satu motivasi rekan-rekan semua, dan tentu semuanya kita dasari dengan langkah untuk selalu dalam nilai kebermanfaatan dan juga ibadah. Baik, saya kira itu Mbak Erin dan Pak Rashid. Dan rekan-rekan semua, kalau memang waktu kali ini masih kurang gitu ya, boleh untuk discuss dengan saya di message, di private chat, di Instagram, ataupun di Facebook. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Selanjutnya saya akan memasuki sesi tanya jawab. Yang pertama, saya menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan menyalakan raise hand dan memperkenalkan nama, dan mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Atau mungkin ada yang mau raise hand ya Mbak, untuk sharing-sharing terkait dengan preparation yang sudah dilakukan. Boleh Ibu, saya mau tanya. Oke, Saya juga silakan mau tanya nanti. Pak Prodi. Gini Bu, kan one of the self-confident issues kita sebagai orang Indonesia itu adalah problem about language gitu.
kalau kita memulai berbicara dengan sesama rekan pakai bahasa Inggris, dikiranya nanti sok Inggris seperti itu. Jadi kayak habit kita untuk memulai berkomunikasi use English itu kan jadi berkurang seperti itu, Bu. Nah, apalagi kalau nanti posisinya kita melakukan studi lanjutnya bukan di negara yang menggunakan bahasa perantaranya bahasa Inggris, mungkin di daerah Jepang dan sebagainya. Itu untuk preparation-nya Ibu dulu seperti apa, Bu? Oke, Terima kasih. baik. Langsung saya jawab ini Mbak Erin. Baik, ini ya Pak, mungkin tentang block thoughts ya. Ya, Yaitu bagaimana pikiran kita yang kemudian udah terblok gitu. ya, As my experience, ketika saya di Indonesia, itu kan kita juga punya community apa ya, presenting in English gitu ya di fakultas, di prodi khususnya di prodi PAI. Itu juga saya minder gitu ya sebelum saya studi ini gitu. Karena saya really enjoy ketika saya ngomong dengan orang yang tidak saya kenal gitu waktu itu. Dan juga tidak mudah bagi saya untuk kemudian dipancing saya bisa ngomong. Dipancing saya bisa ngomong itu ada blog thought saya yang kemudian nanti mesti dikritik ini kalau salah dan lain sebagainya. Tapi ya, ketika kita ke luar negeri itu justru untuk improve our apa ya? Improve our capability especially in communication. Seperti yang saya contohkan tadi bahwa apakah mungkin kita akan KKN di sebuah tempat terpencil di Bali yang orang-orangnya hanya bisa bahasa Bali dan kita bisanya bahasa Jawa dan dua-duanya nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, maka kedua belah pihak akan mengusahakan bahasa Indonesia. Seperti di kita. Yang saya alami khususnya di sini karena di sini saya kelasnya di bahasa Spanish, di bahasa Spanyol. Kelasnya aja udah bahasa Spanyol ya, gimana ujiannya gitu ya. ya, We cannot to imagine first. Kita nggak perlu bayangkan yang nanti gini, nanti gitu gitu ya. Kayak orang masak itu kalau kita udah bayangin ini kasih apa nggak jadi masak ya. Nah, gitu. Jadi profesor saya sampaikan bahwa kamu harus fokus kelas dulu gitu. Meskipun kamu by research is kita ini dulu lah, kamu fokus kelas dulu karena kelas ini yang akan apa ya, menentukan bahwa Anda bisa lanjut gitu. Nah, maka saya berpikir bahwa oh ternyata supervisor saya berpikir bahwa course ini bagi saya cukup menyulitkan gitu karena saya tidak really fluent in Spanish tapi sedikit-sedikit bisa karena udah ambil persiapan bahasa Spanyol dulu saat di Indonesia, kemudian online juga dengan another course. Kemudian saat di sini saya dalami lagi bahasa Spanyol gitu. Dan juga yang kedua, Pak Rildo, bahwa di mana tempat saya tinggal, apalagi untuk pelayanan publik administrasi, public administration, seperti untuk kepengurusan dokumen, itu forbidden to deliver in English. Jadi sampai stafnya itu ketakutan kalau mereka menjelaskan kepada saya dalam bahasa Inggris. Itu saya tanya juga, kenapa harus ngobrol di luar? Saya bilang gitu kan. Jadi saya diminta keluar gitu. Jadi keluar, memang di sana tidak diperkenankan bahasa oh, Inggris di dalam pelayanan itu. Setahu saya, mereka tidak bisa gitu ya, karena memang tidak ada satupun yang memberikan pelayanan dalam bahasa Inggris. Nah, di suatu momen, meskipun saya selama dari awal sampai akhir saya bisa untuk apa ya, mengusahakan ngomong pakai bahasa Spanyol. Kalau bahasa Inggris kan kita udah familiar lah ya, from elementary school loh. Gitu. Jadi intinya kamu paham, saya paham gitu. Dan ini juga saya praktekkan di bahasa Spanyol juga gitu. Yang mana ini terkait dengan dokumen dan itu harus make clear gitu apa yang saya mau dan pelayanan Anda seperti apa, seperti yang saya mau dan saya dapatkan dokumen itu. Dan itu cukup dengan kita belajar terlebih dahulu sebelum sampai ke office-nya. Tentu saat
berhadapan dengan orang tersebut kita jangan mengakses handphone. It's not really polite gitu ya. Itu tidak sopan gitu. Sehingga saya lebih nyaman mempersiapkan dulu apa kata-kata yang penting untuk saya nanti sampaikan dan nanti tinggal kita uraikan dengan kalimat gitu dan perlahan dan mereka akan mampu gitu. Mampu menangkap gitu. Nah, itu yang kemudian saya alami dan di suatu momen ada sebuah apa ya? Trouble about the regulation karena regulationnya di tahun kemarin sama tahun ini beda. Jadi saya butuh clear tentang regulasi ini. Kenapa? Kenapa saya udah jauh-jauh datang, butuh kereta dan menyempatkan waktu, kenapa malah ditolak saya gitu. Dan saya butuh make clear gitu kan. Kemudian saya tidak really understand ketika pakai ngomongnya cepat dan complicated banget. Saya sampaikan, saya nggak paham, saya bilang gitu. Kemudian bapak tersebut meminta saya untuk keluar, terus saya, what's wrong gitu kan? Kok saya diminta keluar sih gitu? It's okay, nurut aja gitu. Nah, itu salah satu self confident dan juga endurance. Jadi apapun yang terjadi, kita siap aja gitu. Kita mau di apa yang penting kita dalam kondisi fine and secure. Nah, kemudian saya ikuti, diminta keluar. Di luar dia menjelaskan bahwa bla 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 dengan runtut dalam bahasa Inggris. Terus saya bilang, kenapa nggak dijelaskan di dalam? It's really forbidden ya. Itu sangat dilarang untuk kami melayani Anda dalam bahasa Inggris. Well, jadi saya dapat poinnya gitu. Nah, kembali lagi seperti yang tadi ditanyakan Pak Ridho, kita harus keluar Pak gitu. Karena ada memang di culture di kita bahwa malu gitu loh ngomong bahasa Inggris tuh malu karena dari SD meskipun kita dapat kurikulum ya itu diberikan kata per kata kemudian diberikan materi gitu dan kita juga nggak ini gitu nggak bisa masuk. Berbeda ketika kita imagine that kids gitu ya anak-anak ketika dia langsung ikut orang tuanya ke luar negeri dan dia juga hanya minim pemahaman bahasanya, tapi dia dilepas di kelas, dia mudah paham. Seperti ibu-ibu gitu ya, seperti saya, tidak bisa bahasa Spanyol, tapi dilepas di pasar, terus mau apa coba? Misalkan chicken gitu ya, chicken di sini pollo gitu. Nah, kemudian cabe itu picante gitu ya, chili itu picante. Kemudian apa lagi? Nah, bahasa kubis itu repollo gitu ya. Nah, itu saya langsung nangkep gitu. Jadi kalau suruh ini perkata gitu malah nggak bisa. Tapi sekalinya saya lihat barang itu, saya tahu namanya gitu. Tapi kalau untuk translate ke Indonesia apa ya gitu kelamaan gitu. Tapi kalau kita langsung itu akan lebih mudah. Dan juga di sini saya tinggal dengan orang Spanyol dan juga orang sempat orang Prancis juga ya. Nah itu really build our self confident to communicate in English or in Spanish. Itu sih Pak yang bisa saya share ya. Semoga menjawab. Oke, thank you Bu. Sangat. Semoga kedepannya nggak ada lagi polisi-polisi grammar ya. Oke, kalau grammar itu kita sambil jalan biasanya Pak. Nanti Iya. kalau memang kita sama-sama belajar gitu, nanti teman kita koreksi kita koreksi. Tapi sebelum dikoreksi biasanya kita langsung head, not heart. Ya. Jadi langsung. Itu memang ya belajar lah. Intinya komunikasi, Anda paham apa yang saya sampaikan, saya paham apa yang Anda maksud gitu udah cukup. Ini bukan ujian kok gitu kan. Baik. Baik, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya ya Mbak Erin. Silahkan, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Mbak Erin. Bu Nurul, ini kendala salah satu kendala kita adalah IELTS atau di TOEFL. Nah, memang tadi ada beberapa negara yang mungkin tidak memakai bahasa Inggris tapi bahasa ibu mereka nggih. Nah, ini bagi kami ini gimana ya untuk meningkatkan kemampuan
IELTS-nya dan TOEFL supaya lebih cepat. Pas jenengan proses berapa lama dan mungkin ada tips atau triknya biar kita bisa ikut belajar dari situ. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nadhiroh. Jadi berapa lama belajar bahasa gitu ya? Nah, ini saya tidak bahas tadi karena ini depend on people gitu, depend on person. Jadi beda-beda Ibu. Saya ada rekan sesama program intensif di MSPP itu. Beliau background-nya adalah international relation. Jadi mahasiswa HI, sedangkan saya mahasiswa PAI plus manajemen pendidikan. Kemudian cepat banget belajar bahasanya cepat. Kenapa? Karena dia praktis di kelas prodinya selama 4 tahun atau 3-4 tahun dalam bahasa Inggris terus gitu. Jadi pertama udah kalah dulu fluently kita dalam communication, confident juga. Kemudian kalau saya pribadi belajar bahasa itu dari saat mau masuk S2, Bu. Jadi saya teringat ya bahwa saya selesai S1 di PAI UMY, saya itu ingin masuk ke sekolah luar negeri. Padahal di situ saya tidak tahu luar negeri itu mana, ini tuh bumi bagian mana. Pokoknya saya search website dan dulu belum seterfasilitasi ini gitu. Sehingga saya dapatkan kampus yang fundingnya dari USAID. USAID itu kalau nggak salah kampus di Amerika. Nah, dari situ saya ngobrol juga dengan beberapa dosen di fakultas dan saya minta rekomendasi. Dan salah satu dari beliau yang sekarang juga di Kementerian Haji gitu ya, beliau Profesor Hilman itu menyampaikan belum punya kapasitas, belum punya dasar bahasa yang bagus. Dilihat dari skor IELTS saya atau TOEFL saya, beliau belum berani merekomendasikan saya untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, dari situ saya ambil course-nya dulu TOEFL dulu, tidak Bu, tapi course-nya itu bahasa dulu. Intinya saya bisa ngomong lah gitu di salah satu pelatihan bahasa Inggris di Jogja. Itu juga cukup menguras kantong ya, kantong orang tua saya, kantong ibu saya, karena tidak ada fasilitas dari kementerian saat itu. Kemudian habis itu di tahun berapa nih Bu? Aduh, 2000. Saya masih S1 Bu, berarti 2012 kurang lebih, 2012. Kemudian habis itu 2012 skor TOEFL sekian gitu ya, dan juga bahasa udah dapat sertifikat. Saya mau masuk S2 dengan beasiswa tadi di luar negeri, tapi nggak dapat rekomendasi. Tapi saya sudah nyusun application letter, itu minimal saya udah tahu apa itu application letter. Kemudian saya juga mau ambil di UGM ya untuk S2-nya, tapi saya melihat TOEFL-nya nggak nyampe. Ternyata TOEFL itu di UGM saat itu bukan menjadi salah satu priority untuk lolos, tapi saya melihat dulu udah mundur, jadi nggak jadi di UGM gitu. Terus rezekinya di UNY, karena tanpa TOEFL saya ambil di UNY. Nah, pas di UNY itu lolos gitu, yang kemudian beasiswa independen dari orang tua, yang luar negeri tidak lolos gitu. Karena dulu perspektif saya masih salah bahwa boleh mengajukan beasiswa tapi satu. Yang dimaksud dari pemerintah penyandang beasiswa bukan itu, tapi Anda boleh apply banyak beasiswa, tapi hanya menerima satu saja yang Anda terima itu cukup satu. Tapi saat itu pemahaman saya adalah hanya boleh apply satu. Sehingga saya di dalam negeri juga tidak mengapply beasiswa karena saya condong yang ke luar negeri, tapi rezekinya di dalam negeri. Nah, dari situ Bu, saya mulai dapat info untuk tes TOEFL preparation gitu, yang hanya 50.000. Saya ambil itu, atau kalau ada yang gratis dimanapun saya ikuti. Tapi juga nilainya stagnan Bu. Karena nggak praktis, kata Pak Ridho tadi, karena kita nggak praktis.
sulit untuk kita karena itu juga bukan bahasa kita dan itu bahasa ketiga kita dari bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa apalagi habis bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Bali, terus bahasa Inggris kesekian itu sangat ini. Nah, ternyata Ibu yang sungguh memudahkan memang ketika kita tinggal di luar negeri dan mengharuskan kita kelim-kelim ngomong gue bahasa Indonesia, gue bahasa Inggris seperti itu. Nah, dari situ saya kemudian, iya Bu, dari 2000 berapa Bu? 2012 tadi. Kemudian saat saya jadi dosen di UMY ada peluang di MSPP itu, kemudian saya ambil dan lolos itu 3 bulan. Saat saya batch pertama, itu alhamdulillah tidak pakai syarat IELTS, Bu. Nah, sekarang di tadi beasiswa PPSL dan MSPP ya, itu butuh IELTS minimal 5. Nah, itu udah membuat para peserta yang saat ini masih dapat 4 gitu ini ya give up. Tapi saran saya masukkan aja, toh nggak apa-apa dan kita dapat ilmu how to write application letter to apply the preparation scholarship gitu Bu. Jadi nggak jadi masalah juga meskipun kan orang masuk kriterianya gitu. Tapi ya ikhtiar ya, di mana jalan kita kemudian Allah akan ridho yang mana gitu. Kalau saya pakai tips itu Pak Ridho, Bu Nadhiroh dan Bapak Ibu semua dan mahasiswa. Jadi ikhtiar, banyak orang di luar bilang, kan nggak cocok, kan nggak ini gitu. Ya ikhtiar aja, toh nggak diterima juga nggak jadi masalah gitu. Yang penting kita ikhtiar, tapi memang tujuan kita adalah diterima. Itu Ibu. Kemudian saya menyinggung sedikit, kenapa beberapa institusi menyarankan IELTS atau TOEFL sekian? Karena dari beberapa pengalaman sebelumnya, kalau belum dengan standar angka atau skor sekian, itu insentif campnya, insentif atau intensif course-nya itu kurang efektif, ngaten Bu. Kurang efektif sehingga seperti kita menerima siswa atau mahasiswa itu kalau bisa ya yang nilainya yang bagus sehingga kita mudah. Nah, itu penyandang beasiswa adalah ingin dengan target yang kemudian di akhir outcome-nya itu terpenuhi gitu sehingga diberikan batasan rekrutmen yang cukup ketat, ngaten Ibu. Jadi memang harus independent funding dulu untuk ke arah sana. Sehingga saya belajar dari 2012. Tapi kita semua dari SD udah belajar loh Ibu. Karena tidak semua negara dapat bahasa Inggris ternyata. Seperti di sini itu nationality-nya sangat kuat sehingga bahasa Inggris terkadang dilarang gitu, dilarang di beberapa tempat. Tapi untuk capital city seperti Barcelona, Madrid gitu, ya sangat sangat mudah untuk didapatkan kampus dalam pengajaran dalam bahasa Inggris. Baik, itu Ibu Nadhirah semoga menjawab. Terima kasih Bu Nurul. Semoga kami di sini bisa nyusul ke luar negeri. Amin, amin, amin. Terima kasih Mbak Erin, sampun. Ini sudah nambah pesertanya aja. Udah 40 dari tadi 26. Silakan yang lain, monggo.
Boleh tanya lagi nggak? Kok nggak ada suaranya ya? Boleh, Bu, silahkan. Bener gini, tadi kan ada perbedaan antara yang S2 dan S3. Biasanya untuk yang S3 itu saya lihat-lihat berapa harus mensyaratkan bikin proposal dulu, dan tadi memang jenengan sudah menyinggung soal untuk mendapatkan approve dari profesor di sana nggih. Nah, tadi jenengan sudah sampaikan bahwasanya emang kita harus ikhtiar dulu. Nah, kan kadang ada yang kita belum ada kenal tuh dengan mereka. Jenengan kemarin tips kita tanya tipsnya lagi. Tipsnya untuk apa ya, kan memang saya beberapa browsing, rencanakan memang ini mau daftar ke yang Australia. Kemarin browsing memang mereka memang lebih ini ke lewat email ya, untuk minta apa, untuk istilahnya untuk mengirimkan permintaan atau permohonan biasanya lewat email. Nah, mungkin jenengan dari sudah berapa kali nyoba itu, dan kemudian eh, cara untuk bisa cepat ACC dari mereka itu mungkin ada bagi-bagi tips biar lebih mudah untuk menembus itu. Baik, terima kasih Ibu. Baik, saya mencoba menjawab. Suara saya masuk nggih? Masuk. Untuk tips untuk nulisnya itu gimana gitu ya? Itu ada di itu Bu, ada di apa? Camp-camp itu ya. Baik. Sudah cukup lama sih, tapi coba saya untuk mengingat kembali. Jadi saya memang pernah banyak ya Bu, di Jerman, di Belanda. Benar kata Ibu tadi, Bu Nurul udah apply banyak ini. Iya. Di Jerman, di Belanda. Nah, yang saya belum sempat temui supervisornya itu di Belanda, karena saat itu pas COVID gitu di Belanda. Sorry, di Jerman. Tapi saya ikutin seminar beliau dan saya sampaikan di seminar bahwa saya ingin kontak profesor, saya ingin kontak Anda untuk apa? Untuk saya ingin menjadi mahasiswa di bawah bimbingan Anda gitu, mahasiswa PhD. Itu tapi gagal. Kemudian yang kedua, kebetulan di institusi kami di UMY itu menawarkan beasiswa bridging, Bu. Bridging itu menjembatani para dosen untuk mengenal kampus dan mengunjungi kampus tersebut dan juga ke supervisor calon atau kandidat itu gitu. Nah, di Belanda saya dapati di Utrecht University itu ternyata beliau sampaikan saat ketemu dan kita presentasi, itu beliau sampaikan bahwa oke, gitu kan. Tapi ya proposal saya minim sekali, Bu. Dan beberapa kali memang direview dengan rekan sejawat saya itu banyak sekali revisinya. Saya juga ngelihat catatan untuk direvisi udah, aduh gitu. Tapi ya saya tetap emailkan dengan proposal yang ada kepada beliau yang di Belanda itu. Setelah kami berkunjung, kami kirimkan. Karena memang telat karena saya harus revisi dulu beberapa hal gitu. Karena di sana kampusnya sangat beken ya, sangat keren. Dan ternyata dapat balasan, mohon maaf, mahasiswa saya sudah penuh gitu. Ya sudah, gagal. Nah, kemudian yang di Spanyol ini benar Bu, saya ketemu di UMY dan kerjasama dengan universitas, beliau saat visiting profesor. Jadi di STAIMAS pun ketika ada visiting profesor dari luar negeri, itu salah satu kesempatan Bapak Ibu untuk bisa mendampinginya atau menemaninya diskusi dengan rekan-rekan yang lain. Nah, di sana bisa disampaikan atau saat seminar kita ikut, kemudian sharing secara tidak langsung. Kemudian nanti pas momen yang tepat kita sampaikan bahwa kita ingin kuliah di kampus Anda gitu. Apakah sangat memungkinkan atau bagaimana respon beliau ketika welcome kita masuk gitu. Masuk tuh dalam artian email. Nah, betul dalam proposal research itu ternyata beda-beda Bu standarnya. Tapi yang paling utama seperti kita nyusun proposal apa Bu? DRPM ya? DRPM itu hibah penelitian dari kementerian. Nah, seperti itu, tapi tidak terlalu
panjang, biasanya cuma dibutuhkan 5 lembar, 5 lembar saja. Nanti itu beda sama motivation letter. Motivation letter juga apa motivasi kita untuk studi lanjut. Nah, yang kita bahas kali ini adalah yang proposal research. Proposal research seperti umumnya kita nyusun proposal untuk funding-funding di dalam negeri itu, tapi ini di bahasa Inggris kan. Dan juga ditambahi ini Bu, kebaharuan apa, novelty apa dari proposal itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah timeline. Nanti ditambahi timeline bahwa Anda itu mau selesai berapa tahun gitu. Kita buat gampangnya saja Bu, don't to think too hard ya, don't to think too much. Jadi anggap saja seperti mahasiswa kita di S1 bahwa mereka nyusun proposal itu ya nyusun, nanti kalau udah ketemu pembimbingnya akan dikasih masukan, direvisi. Itu juga demikian. Tapi bedanya ini kita tidak kenal, betul. Nah, maka dari proposal itu harus kita yakinkan dulu, dan kita juga harus yakinkan diri bahwa itu benar-benar yang akan saya lakukan di dalam penelitian. Tapi ada kalanya rekan-rekan juga setelah sudah di ACC, kemudian nanti di semester berikutnya diminta merubah proposalnya dengan kebaharuan-kebaharuan yang menurut profesor yang sudah didiskusikan dengan mahasiswa S3 tersebut, itu kemudian ada perubahan. Jadi disusun saja, kemudian kirim ke supervisor yang sudah berkunjung ke STIMAS misalkan, atau yang sudah kerjasama, ataupun yang tidak kerjasama sama sekali. Atau Bu, dengan atau tanpa yang menghubungi supervisor itu ada namanya PhD vacancy. Jadi kita melamar lowongan sebagai mahasiswa S3 di kelompok riset beliau. Jadi beliau sudah menawarkan sekian PhD students for this topic gitu. Bu Nadiro, topiknya apa? Ngajarnya Saya apa? lebih ke Kastonya. jurnalistik media. Nah, jurnalistik media itu juga sangat menarik, Ibu, kaitannya dengan media. Jadi lebih bagus untuk kita menonjolkan jurnalistik media dan case-nya di Indonesia. Itu lebih menarik bagi profesor di luar negeri. Bukan kemudian kita meneliti jurnalistik di luar negeri, bukan. Tapi kita yang case-nya Indonesia bagi mereka adalah suatu hal yang unik gitu. Itu saja Bu yang bisa saya kasih masukan, J. Baik, terima kasih Bu Nurul. Sami-sami, semoga bermanfaat, Ibu. Amin, amin, amin. Saya kembalikan ke Mbak Erin atau Pak Rosid. Baik, ini Mbak Erin kelihatannya terlempar, jadi saya ambil alih. Mohon maaf Bapak Ibu semua dan teman-teman rekan-rekan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Masih ada sedikit waktu. Mahasiswa, mungkin ada yang mau bertanya? Tadi sudah dosennya, sekarang mahasiswa. Atau malah tidur ini. Karena waktu-waktu kritis ini sudah menjelang berbuka. Oke, mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin dosen lagi juga nggak apa-apa. Ibu Tutut. Baik, terima kasih Pak Roshid ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore di waktu Indonesia untuk Bu Nurul. Perkenalkan saya Tutut, saya dari dosen KPI begitu di STIMAS. Mungkin bukan bertanya ya, lebih ke mungkin next-nya setelah Ramadan Talk ini mungkin nanti ada sharing session lagi mungkin sama Bu Nurul bagaimana sih membuat proposal yang uh, menunjukkan bahwa kita tuh memang pengen banget nih S3 karena memang untuk memulainya itu bingung gitu Bu. Kita tahu tips and triknya dan contohnya juga sangat banyak sekali di internet. Tapi kan itu apa ya kayak kebanyakan orang memang seperti itu gitu loh. Nah untuk menunjukkan bagaimana
uniknya kita, motivasinya kita seperti apa dalam membuat apa motivation letter atau apa tadi ya? Itu seperti apa? Mungkin nanti bisa di-sharekan sedikit tips and triknya, format dan bentuknya seperti apa sih? Begitu saja. Terima kasih Bu Nurul. Baik, terima kasih Bu Tutut dari Prodi KPI ya, Komunikasi Penyiaran Islam. Baik Bu, saya usahakan, saya senang sekali kalau bisa sharing-sharing terkait dengan hal-hal yang saya ketahui ya. Nanti boleh untuk dikomunikasikan Bu. Ya, mungkin bisa difasilitasi sama Pak Rosyid ya. Pak Oh, Rosyid. boleh. Ya, itu jadi motivasi loh Pak Rosyid. Terima kasih sekali loh. Ya, kita juga sangat termotivasi dengan perjuangan Ibu Nurul ini ya. Ya, Semoga bisa nyusul lah. Bisa ketularan ya Pak Rosyid ya kita ya. Amin. Bisa nyusul ke sana, amin. Amin. Ini malam 25 Bu, insya Allah makbul. Ini malam ganjil ini. Ya. Amin, amin. Mbak Erin, apakah masih bisa? Oke. Macet. Nah, mohon maaf Ibu Nurul Aisyah, ini karena posisinya di sini hujan lumayan deras, jadi mungkin sinyalnya hilang-hilang seperti itu. Baik, untuk yang terakhir, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Oke, kalau memang tidak ada, ini Bu mungkin bisa memberikan konklusi ataupun semangat untuk teman-teman baik mahasiswa ataupun dosen-dosen di STAIMAS supaya bisa paling tidak merencanakan untuk studi lanjut di luar negeri seperti itu. Baik, conclusionnya yang pada intinya adalah kita harus punya motivasi terlebih dahulu, entah itu secara internal ataupun eksternal dari supporting system ya. Kemudian supporting system yang satunya, salah satunya yang diselenggarakan oleh Prodi Hukum Tata Negara ini, yang mana disampaikan di flyernya bahwa ini sepertinya free dan untuk publik. Nah, ini termasuk salah satu peluang yang bisa untuk didapatkan siapa saja sebenarnya untuk meningkatkan motivasi dan juga untuk membuka wawasan ya, karena kan kita menginginkan sesuatu itu kadang harus dipancing gitu. Nah, cara mancingnya kita ikut terlibat di dalam sesi-sesi yang mengarah ke sana gitu. Salah satunya preparation tersebut. Kemudian yang kedua adalah perlu diperhatikan bahwa this is not about academic growth, just not about that, but about the survive, about the new perspective, about the endurance gitu. Jadi banyak sekali yang kemudian dari studi di luar negeri itu akan menjadikan pribadi kita menjadi yang lebih baik dan juga personality yang kemudian cukup kita juga sehingga yang nantinya diridhoi untuk sekolah di luar negeri juga tampilkan bahwa ya kita punya nilai lebih gitu Pak, dalam hal ini dalam kita perspektif dan new culture yang kita tidak dapati di sana, misalkan demikian. Kemudian yang pada intinya yang mau saya sampaikan di sini itu tadi ya tekad, kemudian disiplin dan juga beberapa yang perlu dipersiapkan seperti motivation letter, kemudian dan lain hal yang sebenarnya itu bisa didapatkan secara 4 bulan atau 3 bulan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian. Nah, itu silakan untuk bisa diikuti. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan dan luruskan niat ya. Luruskan niat ini semua untuk kebermanfaatan dan juga untuk kembali kepada mahasiswa kita di NKRI seperti itu. Jadi untuk kembali bukan kabur terus. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Pak Ridho. Baik, terima kasih Ibu. Thank you for this time sudah menyempatkan untuk memberikan kita ilmu yang begitu mahal dan kami mohon maaf jika mungkin dalam
memberikan saran atau prasarana dalam menjamu Ibu di Zoom meeting ini kurang berkenan karena kendala satu lain hal. Semoga kita bisa dipertemukan di real life-nya. Mungkin nanti kita bisa ke Spanyol bareng-bareng atau kita bisa bertemu di Jogja yang lebih dekat seperti itu. Amin. Sepertinya Mbak Erin sudah bergabung. Silahkan Mbak, boleh ditutup kegiatannya. Terima kasih kepada Indonesia atas yang inisiatif. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga ilmu yang kita dapat dari ini bermanfaat dan bisa motivasi bagi kita semua dalam meraih kesempatan studi lebih. Saya Arifah Jeremianti selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta bisa mengisi sertifikat di kolom chat yang sudah saya bagikan. Baik, saya izin live Pak Roshid. Ya Ibu, terima kasih. Untuk semua sivitas akademika. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nurul. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.